Ya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Tomorrow Church. Datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas kita di sepanjang hari ini, awali terus kehidupan kita dengan doa, kebenaran firman Allah, renungkan firman Allah, dan melakukan firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam kitab Amsal 15, ayatnya yang ketiga. Di sini katakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mata Tuhan berada di segala tempat, dalam segala situasi, dalam keadaan kondisi apapun keberadaan kita. Tuhan mengawasi, baik itu orang yang jahat sekalipun dan orang yang baik. Di sini firman Allah katakan bahwa Allah mengawasi semua kehidupan umat manusia. Jadi Allah tahu setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita, setiap pola pikir kita, setiap rencana-rencana kita, semuanya Allah mengetahui. Nah, untuk itulah kita perlu untuk berdoa kepada Tuhan, meminta biar Tuhan berikan satu petunjuk, meminta agar supaya di sepanjang hari ini setiap rencana-rencana kita yang baik Tuhan sertai, Tuhan ambil alih, sehingga setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan, semuanya benar-benar menyenangkan akan hati Tuhan. Karena apa? Karena mata Tuhan tertuju kepada semua orang, entah itu orang jahat, orang baik, segala sesuatu Tuhan tahu. Bahkan pada waktu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 yang ke-7b, di sana Samuel dipercayakan oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai, bahwa di situ ada seorang yang akan saya pilih untuk menjadi raja, yaitu Daud. Nah, ketika datang kakak yang paling tertua, kakak dari Daud datang. Wow, ini kali, kata Samuel, wah ini yang dipilih Tuhan. Tuhan katakan tidak. Datang yang kedua, oh ini yang dipilih oleh Allah, wah perawakannya tinggi, wah ganteng lagi. Tidak. Ketiga dan seterusnya. Dan akhirnya semua kakak Daud itu dipanggil. Ternyata Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan mereka yang saya pilih. Samuel sepertinya mau putus asa, apakah hanya ini anak-anakmu, hai Isai? Isai ini berkata kepada Nabi Samuel, oh masih ada satu, tapi dia sementara mengembalakan kambing domba. Oh panggil dia. Setelah dia datang, dan Tuhan berkata, inilah dia. Lakukanlah tugasmu untuk apa? Untuk menobatkan dia menjadi raja. Walaupun pada saat itu dia belum menjadi raja secara 100%. Tetapi Allah sudah melantik dia melalui Samuel. Untuk apa? Menjadi raja bangsa Israel. Jadi dikatakan di situ bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Allah mengetahui. Jadi Allah bukan melihat bahwa wah dia badannya bagus, tinggi, wah badannya kekar, bahwa dia adalah seorang pemimpin nanti. Tidak. Manusianya melihat, wow ini dia, wow itu dia. Tapi Allah melihat hati seseorang, bukan melihat perawakannya. Jadi banyak orang terkecoh dengan apa? Dengan perbuatannya baik. Wow, ramah sekali. Dia berkata dengan begitu, wow. Membuat kelepak-kelepak sehingga orang itu ya terpesona. Ternyata di balik semuanya itu dia memiliki apa? Rencana yang jahat. Akhirnya apa? Kecewa. Banyak kan peristiwa terjadi seperti itu. Jadi manusia tidak bisa melihat kedalaman hati sesamanya. Yang mampu untuk melihat kedalaman hati manusia adalah Allah itu sendiri. Jadi jagalah hati kita. Perbuatlah apa yang baik di hadapan Allah. Sebab Allah menyelidiki setiap hati kita. Pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita. Allah tahu. Jadi menjadi kesimpulan firman Allah pada pagi hari ini. Allah mengetahui setiap tindak tanduk, perbuatan, sifat, karakter manusia. Kalau kita sudah memikirkan hal-hal yang jahat, hati-hati bahwa Allah sudah tahu. Jadi Allah tidak berkenan untuk kita lakukan.
Jadi berbuatlah hal-hal yang baik, berpikirlah hal-hal yang positif, dan bergeraklah melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah relasi, di tengah-tengah gereja persekutuan kita. Kita menjadi berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat hati karakter Allah. Jadi Tuhan adalah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami agar supaya kami selalu menjaga hati kami, sebab Engkau tahu setiap isi hati kami, pikiran kami selalu arahkan, selalu pandangan mata kami terlalu tertuju kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Film Melatimas dalam usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, diberkati oleh Tuhan. Kami akan melangkah di sepanjang hari. Bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Immanuel. Tuhan beserta dengan kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.